Hai Positive People, kita kembali melanjutkan seri pengajaran kita dalam Matius pasal 13. Kita sudah belajar yang pertama tentang perumpamaan seorang penabur, yang kedua perumpamaan tentang lalang di antar gandum kemarin, dan hari ini kita akan belajar perumpamaan tentang biji sesawi. Dalam Matius pasal 13 ayat 31 sampai 32, Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih, tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Yesus kembali mengatakan perumpamaan kepada orang banyak tentang kerajaan sorga dalam aspek yang lain, melalui ilustrasi biji sesawi. Biji sesawi adalah benih yang terkecil di antara benih lainnya. Namun setelah tumbuh menjadi sebuah pohon, sehingga cabang-cabangnya menjadi tempat bersarang burung-burung, kita mengakui bahwa di balik proses pertumbuhan benih yang kecil menjadi tumbuhan, ada tangan ilahi yang mengerjakannya. Di kalangan Yahudi, biji sawi banyak dipakai sebagai istilah untuk menggambarkan sesuatu yang kecil atau sesuatu yang minoritas. Kontras antara yang kecilnya benih dan begitu besarnya pohon yang kemudian hari merupakan hal yang ingin ditekankan melalui Yesus, melalui perumpamaan atau kemampuan biji sawi. Minoritas ternyata di tangan yang Maha Kuasa menjadi maksimal. Minoritas seringkali dianggap remeh, dipandang sebelah mata, tidak masuk hitungan. Namun perlu diteliti lebih dahulu siapa di balik yang minoritas. Yang terkecil belum tentu pasti kalah. Yang pertama, cerita yang terkecil belum tentu kalah. Daud yang kecil, yang badannya sangat mungil, ternyata sanggup mengalahkan Goliat si raksasa yang badannya 3 kali lebih besar dari Daud, karena ada tangan Tuhan di balik keterbatasan Daud. Gideon, dari anak terkecil, suku terkecil, kaum terkecil, dengan hanya memiliki 300 pasukan, Israel berhasil mengalahkan tentara Midian dan Amalek yang jumlahnya 135.000, karena ada tangan Tuhan yang ikut berperang bagi Gideon. Yang ketiga, cerita tentang Musa yang tidak fasih bicara, hanya punya tongkat gembala satu, menggembalakan ternak milik mertuanya, tapi menjadi pemimpin 2 juta umat Israel. Jadi dapat dikatakan bahwa peran mereka bukan pada minoritas, tetapi siapa di balik yang minoritas, sehingga yang minoritas berhasil dimaksimalkannya. Bagian kita yang kita perlu lakukan yang pertama, bagaimana membuat benih yang kecil seperti biji sesawi menjadi maksimal. Kita perlu untuk memakai kemampuan Tuhan yang ada dalam diri kita. Jangan lihat kemampuanmu yang terbatas, jangan ukur kemampuanmu yang kecil, tapi lihatlah kemampuan Tuhan yang tidak terbatas. Yang menarik, Tuhan yang tidak terbatas bukan cuma tinggal di atas, tapi Tuhan yang tidak terbatas ternyata ada di dalam diri saudara. Karena manusia diciptakan serupa dengan segambar dengan Tuhan. Kata serupa dan segambar dengan Tuhan artinya sama kualitasnya dengan Tuhan, sama material dengan Tuhan, sama kemampuannya dengan Tuhan. Yang menarik, ketika Tuhan menempatkan manusia di Taman Eden, Tuhan berkata kepada Adam untuk memberi nama-nama binatang. Yang menarik di sini, melalui kemampuan Tuhan yang ada di dalam diri Adam, Adam bisa menyebutkan nama-nama binatang. Tidak ada yang sama. Luar biasa kreativitasnya, kemampuannya. Tidak perlu diragukan. Kenapa? Karena ada Tuhan di dalam diri Adam. Saya percaya kita yang merasa kecil,
Kita yang mungkin lahir dari keluarga yang sederhana, kita mungkin yang punya kapasitas yang tidak seberapa besar, atau kita mungkin yang punya latar belakang yang sangat-sangat minim. Tapi kalau kita sadari bahwa ada Tuhan di dalam diri kita yang tidak terbatas dan kita bisa pakai itu, maka yang kecil akan jadi besar. Yang kedua, yang kita perlu lakukan bagaimana untuk membuat benih yang kecil menjadi maksimal, yaitu kita perlu tekun dan konsisten pada pertumbuhan kemampuan kita. Yang kita perlu lakukan adalah sering-seringlah berlatih, karena kualitas keluar dari kuantitas. Problema terbesar manusia yaitu paling hebat dalam hal memulai, tapi lemah dalam hal konsisten. Padahal problem yang besar akan jadi problem yang kecil kalau kita konsisten berhadapannya. Namun sebaliknya, problem yang kecil akan jadi problem yang besar kalau kita menghindar daripadanya. Sekali lagi, problem yang banyak akan jadi problem yang sedikit kalau kita konsisten berhadapannya. Sebaliknya, problem yang sedikit akan jadi problem yang banyak kalau kita menghindar daripadanya. Kenapa sampai hari ini kita gak pernah bisa bahasa Inggris? Karena kita gak pernah konsisten berkomunikasi bahasa Inggris. Kenapa sampai hari ini kita gak bisa berbicara di depan umum? Karena kita gak pernah konsisten berbicara pada kelompok-kelompok kecil. Kenapa sampai hari ini kita gak pernah bisa masak? Karena kita gak pernah konsisten pergi ke dapur. Persisten atau konsisten meningkatkan kemajuan. Seperti bangsa Israel, waktu dikeluarkan dari tanah perbudakan dari Mesir, baru sampai di padang gurun, sengaja Tuhan mengirim musuh-musuh yang tidak pernah ada hentinya, yang tidak berkesudahan. Ternyata selama 40 tahun dikirim musuh-musuh yang begitu kontinu, melatih tangan bangsa Israel dari biasa pegang cangkul, biasa pegang pedang, yang biasanya menjadi peternak, kemudian menjadi petempur. Karena dia sering dilatih, konsisten. Akhirnya begitu selesai 40 tahun, dia masuk di tanah perjanjian. Dia lihat musuhnya gak lagi besar, gak lagi melebihi kemampuannya. Dia lihat musuh-musuhnya paling tidak setara atau di bawah kemampuan mereka. Kenapa? Karena kualitas keluar dari kuantitas. Yang kita perlu lakukan adalah kita perlu tekun, kita perlu konsisten. Seperti hari ini, saya juga gak bisa kebayang bagaimana bisa daily devotion di-deliver sampai yang ke 103. Tapi saya belajar, ketika saya mulai belajar konsisten dari hal yang kecil, satu hari satu daily devotion. Namun kelamaan bisa menjadi banyak, sampai hari ini jadi ratusan. Saya percaya bahwa ketika kita mulai belajar untuk mengeluarkan potensi Tuhan dalam diri kita, yang kedua kita mulai belajar untuk konsisten mengembangkan kemampuan kita, maka kita akan menyadari ke depan bahwa ternyata hartamu yang sedikit akan jadi banyak. Kemampuanmu yang kecil akan jadi besar. Bahkan mungkin akademikmu yang rendah memiliki akademik yang tinggi. Maka engkau akan melihat kebesaran daripada benih yang tadinya kecil menjadi dahsyat dan maksimal yang kita bisa nikmati. Tetap jadi biji sesawi yang terus mengembangkan kemampuannya sehingga jadi pohon yang dahsyat dan besar. Tuhan Yesus memberkati. Ya, saat ini kami sudah ada di Seperong. Saksikan suka duka perjalanan Tangan Pengharapan dalam merintis dan mengembangkan pendidikan di seluruh Indonesia di program Journey Tangan Pengharapan setiap Jumat pukul 7 malam di YouTube channel Henny Kristianus.